Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meneruskan materi pembelajaran kelas 11 di pertemuan ketiga sejarah Indonesia. Kita akan masuk masih meneruskan ya tentang kolonialisme dan imperialisme atau perburuan mutiara dari timur. Nah, untuk materi selanjutnya kita ke penjelajahan samudera oleh bangsa barat. Ini zaman penjelajahan samudera itu merupakan suatu masa. Ini berlangsung abad 15 sampai dengan 18 ketika bangsa barat banyak melakukan penjelajahan samudera mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Kalian juga tahu ketika pertemuan sebelumnya kita membahas penyebab kenapa bangsa barat mulai membuka jalur baru atau mencari jalur baru dari Eropa sampai Tanjung Harapan, kemudian bangsa Spanyol kemarin ya sedikit. Nah, ini diawali dari runtuhnya Konstantinopel oleh Islam. Nah, di sini pelopor penjelajahan samudra itu diawali 3 negara. Ada Portugis, Spanyol, Inggris, yang kemudian nanti di akhir baru Belanda. Nah, latar belakang penjelajahan samudra ya, kalian bisa baca. Pertama itu jatuhnya Konstantinopel 1453 ke tangan Turki Ottoman. Ini ditaklukkan oleh seorang pemuda yang umurnya masih berusia 21 tahun, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim seperti karavel dan munculnya teori Copernicus. Nah, ada juga buku catatan penjelajahan Marco Polo dan dorongan 3G atau 3G. Ya, ada Gold, Glory, dan Gospel. Nah, kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara masih melanjutkan yang tadi. Kemudian kalau tadi kan latar belakang ya, kalau ini kronologi. Nah, kalian bisa baca di sana. Pertama, 1511 Alfonso del Albuquerque menguasai kota pelabuhan Malaka. Kedua, 1521 Sebastian del Cano Spanyol berlayar bersama Ferdinand Magellan yang kemudian nanti ini masuk ke Masafa ya. Di Masafa Magellan itu terbunuh oleh orang-orang Mactan. Yang ketiga, 1602 James Lester, ini dari EIC ya. EIC itu East Indian Company atau kongsi dagang milik Inggris yang melakukan pelayaran ke Indonesia dan kapalnya itu tiba di Aceh. Yang keempat dulu ya. Keempat itu Cornelis de Houtman tiba di Banten pada 1596 dengan menggunakan 4 kapal. Nah, ini armada pertama yang masuk ke Nusantara. Kemudian kelima baru ya James Lester EIC. Yang keenam itu James Cook
pelaut terkenal dari Inggris setelah melakukan pelayaran pertama ke Australia, kemudian singgah di Batavia karena kapalnya mengalami kerusakan. Jadi perlu kalian ketahui, Australia itu ditemukan oleh seorang pelaut dari Inggris yaitu James Cook. Sehingga sampai hari ini Australia itu menjadi negara persemakmuran dari Inggris. Nah, bisa kalian tulis, kolonialisme berasal dari kata koloni atau wilayah kekuasaan, dan isme itu paham. Paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Ini arti kolonialisme. Kemudian dibedakan menjadi 3, ada eksploitasi atau kolonialisme eksploitasi, ada kolonialisme penduduk, ada kolonialisme deportasi. Sedangkan imperialisme itu berasal dari kata imperium ya, atau memerintah, dan isme itu paham. Jadi imperialisme itu suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Kemudian dibedakan menjadi 2, ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Nah, kita masuk ke Portugis. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa itu sekitar tahun 1510 dan Malaka sekitar 1511. Ya, sejak saat itu ya Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Kemudian bangsa Portugis menjalin kerjasama dagang terutama untuk komoditas lada dengan kerajaan Sunda. Pajajaran ditandai dengan dibuatnya Padrao atau prasasti kerja sama tahun 1522. Oke, di sini ada perbaikan ya. Ini kesalahan dari PowerPoint atau dari bukunya. Sebelum masuk ke Nusantara, ini salah ya, ada yang salah dari sininya. Nanti kalian bisa dibenarkan. Nah, sebelum masuk ke Nusantara, Portugis itu tinggal di India karena mereka merasa atau hanya mengetahui bahwasanya rempah-rempah itu pusatnya di India ya. Tapi ternyata lama-kelamaan kenapa stok di India itu habis, dan akhirnya mengetahui bahwasanya India pun dipasok dari Nusantara. Nah, sehingga ketika itu mereka langsung mencari pusat dari rempah-rempahnya itu di mana. Singkat cerita barulah mereka datang ke Nusantara. Nah, setiap daerah yang dilewati atau yang mereka temukan, daerah baru itu ditandai dengan ini Padrao ya. Padrao itu bukan batu perjanjian, ini salah ini PowerPoint-nya. Tapi Padrao itu adalah batu globe ya, berwarna atau berbentuk bulat, berbentuk bulat, batu bola dunia. Itu tanda atau tugu yang menandakan bahwasannya daerah itu adalah daerah bukan jajahan tapi kekuasaan ya, daerah kekuasaan milik Portugis ya. Jadi sekali lagi, batu Padrao itu bukan batu perjanjian antara bangsa Portugis dengan kerajaan Pajajaran. Nah, mohon tulis, dan ini di PowerPoint-nya salah. Next. Kemudian bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Babula tahun 1575 berdasarkan kesepakatan
Lisabon tahun 1859 antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugis. Bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur kecuali bagian timur Pulau Timor. Kini Timor Timor. Nah itu. Sekilas masa penjelajahan Spanyol. Nah, ini bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian del Cano. Rombongan tersebut tiba di Maluku pada 1521. Kemudian sambutan baik Tidore dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaan lebih besar. Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir setelah dikeluarkannya perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Nanti dijelaskan perjanjian Saragossa isinya apa, kemudian tanggalnya berapa. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini kita buka dulu secara sekilas ya. Oke, next aja dulu. Ini tentang perjanjian Tordesillas yang membagi bumi di luar Eropa menjadi dua, yaitu milik Portugis dan timur milik Portugis, barat milik Spanyol. Nanti dijelaskan. Kita next aja dulu untuk membuka sekilas saja materi-materi yang akan kita bahas. Kemudian ada POC juga dibentuk pada 1602 ya, sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara atau bangsa lain. Nanti POC pun kita bahas satu persatu ya per pertemuan, karena waktunya tidak cukup, hanya sekitar 15 menit, sehingga kita mengupas inti-intinya saja dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang Portugis khusus, kemudian Spanyol, dan baru kita masuk ke POC, karena POC lumayan panjang. Nah, ini awalnya POC itu masuk di Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah dan berdagang, yang kemudian lama kelamaan mungkin ya terjadinya monopoli harga, kemudian adanya ekstripasi, kemudian pelayaran hongi, strategi Divide et Impera dan lain sebagainya. Kemudian POC juga lama kelamaan nanti di akhir tahun 1799 mengalami pembubaran ya, kemudian diganti pemerintahannya, langsung dipimpin oleh raja tanpa ada gubernur jenderal kembali. Nah, ini karena apa penyebabnya? Pertama, korupsi, kemudian biaya pegawai semakin besar, banyaknya mengeluarkan dana untuk perang, 4, persaingan dengan kongsi dagang lain. Nah, ini ya, kita kupas sedikit-sedikit. Kebijakan dan keberhasilan Viterbut. Yang pertama, membangun markas POC di Ambon, berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timor, mengusir Spanyol dari Tidore. Meski berkantor pusat di Ambon, Booth juga mendirikan kantor dagang POC mula-mula di Banten 1610, kemudian di Jayakarta 1611. Nah, ini kebijakan dan keberhasilan JP Con atau Jan Pieter John Con. Antara lain, pertama memindahkan markas, kemudian markas POC dipindahkan ya dari Ambon ke Jakarta atau Jayakarta, mengusir orang Inggris di Pulau Run yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda. Ketiga, mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda. Keempat, menerapkan kebijakan ekstripasi.
Oke, untuk pertemuan hari ini segitu dulu. Kita bahas nanti mulai dari Portugis secara mendalam, kemudian masuk juga ke Spanyol. Kita kupas dari awal sejarah kenapa mereka bisa sampai di Nusantara dan lanjut ke penjelajahan Belanda. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.